Assalamualaikum kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Patut kita bersyukur pada hari yang indah ini karena kita masih hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus kepada kita. Saya memberitakan kebenaran firman sedikit. Tapi sebelum saya memberitakan firman, saya menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita. Bapa Surgawi yang berdiam di tubuh, Bapa Emalahaku, salam ulhim, salam hormat, salam kasih. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berdiam di tubuh Bapa Anditya Nugraharto, Roh Alfa dan Omega, salam ulhim, salam hormat, salam kasih. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur itu sendiri yang berdiam di tubuh mempelai Bapa Yahweh terpilih dari Sadar Buddha Peyabdani, salam ulhim, salam hormat, salam kasih. Dan kita membaca firman dulu yang tertulis di Yakobus 1 ayat 19. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengarnya saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak menyekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah
mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesesakan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, katanya di sini kita mendengarkan firman. Kita dengarkan dulu, baru kita jawab. Seperti kita berkata-kata kepada saudara-saudara kita yang kita dengarkan dulu apa kata saudara kita, baru kita jawab. Kalau kita menganggap diri kita menjadi pelaku firman, tapi kita tidak melakukannya, itu seperti yang melihat dirinya di cermin, sebentar saja sudah lupa. Di sini, sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita membaca firman ini, Bapak Ibu, mendengarkan, merenungkan, melakukan, itu maksudnya. Kita lakukan firman itu. Jadi itu katanya di sini. Kita terima firman itu. Itu yang menyelamatkan jiwa kita. Tidak ada yang lain. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Harus kita menjadi pelaku firman. Kita membaca, kita lewatkan gitu. Itu sama dengan yang dikatakan di ayat ini. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi ia barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Benar Bapak Ibu, kita diingatkan melalui firman ini. Jadi pelaku firman, dan kita dengarkan dulu, baru kita lakukan. Jangan hanya seperti yang menjadi pelaku firman atau pendengar, jangan. Di Wahyu pun dikatakan Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Ada ayatnya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, benar. Kita diselamatkan oleh firman Tuhan ini. Tidak ada yang lain. Apapun keadaan kita, apapun kekayaan kita, takkan bisa menyelamatkan kita. Hanya firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus sendiri, yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, yang masih mengeraskan hatinya menerima ketiga pribadi yang Esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini, mari kita lembutkan hati kita. Ketiga pribadi yang Esa sudah ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu Bapa Eman Lahagu, yaitu Roh Bapa Sorgawi sendiri, Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berdiam di tubuh Bapa Aditya Nugraha Harto, Roh Alfa dan Omega, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur itu sendiri yang berdiam di tubuh mempelai Bapa Yahweh terpilih Yerusalem Buddha Bayamdani. Mari kita merendahkan hati, datang kepada Tuhan Yesus, terlebih-lebih yang sudah menerima tanda atau vaksin itu. Masih ada waktu Bapak Ibu, jangan kita keraskan hati kita. Mari kita datang.
Kita sujud di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya yang mau bertobat, merendahkan hati di hadapannya. Dan sekalian untuk menghakimi. Jadi ada orang banyak di gedung-gedung, di mana-mana pun berkuar-kuar memuji, menyembah Tuhan. Hanya Yesus, Yesus, Yesus di dalam hatinya. Tapi tidak tahu Yesus yang mana. Yesusnya siapa? Tidak tahu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bacalah firman Tuhan, renungkan. Dengarkanlah berita kebenaran dari 3 pribadi yang Esa. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Ketiga pasukan, ditambah lagi pasukan cahaya ilahi, banyak memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita. Dan sudah 4 tahun lebih yang lewat. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita terima, kita percaya, kita lakukan firman. Berpuasa kita, memuji, menyembah Dia. Inilah kesempatan terakhir. Jangan ada kita mengeraskan hati kita. Dan Bapak Ibu, demikianlah firman yang sedikit ini. Tapi saya pegang terus firman Tuhan. Beritakanlah firman. Baik tidak baik adanya. Walaupun Bapak Ibu tidak mau menerimanya, tetap saya menjalankan. Bagi saya bisa. Tetap saya pegang firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang sedikit yang saya bagikan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Anakmu ini hanya manusia debu tanah, buta tuli telanjang. Biarlah Roh Kudus yang mengerjakan di hati kita, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak Ibu. Salam. Tuhan Yesus memberkati.